Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Brilianti Sugiono dari kelas IPA C semester 5. Di sini saya akan membawakan paper dari mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan judul Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS. Nah, jadi kenapa saya memilih judul ini adalah saya ingin teman-teman itu tahu ya gimana peranan MBS ini dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi sebelum kita masuk ke MBS, implementasi itu apa sih, Tan? Jadi implementasi itu secara singkatnya itu adalah penerapan atau secara umumnya bisa sebut sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara matang, cermat juga dan juga rinci. Seperti yang kita tahu juga ya bahwa di Indonesia itu pemerintahan atau sistem pemerintahannya yang dahulu itu adalah terpusat. Nah, kemudian karena adanya perubahan, yaitu memberikan otonom atau memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk mengatur potensi dari setiap daerah itu masing-masing. Nah, hal ini juga berlaku kepada sistem pendidikan di Indonesia. Jadi kita itu beralih dari sistem sentralisasi yang terpusat ke sistem desentralisasi yang memberikan hak dan wewenang kepada setiap sekolah untuk mengatur potensi mereka. Nah, hal inilah yang kemudian merujuk kepada pengelolaan dengan school based management atau lebih sering kita sebut sebagai MBS tadi. Nah, apa sih arti dari MBS itu, Tan? Jadi menurut pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu adalah pengelolaan suatu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Nah, menurut ahli sendiri sebenarnya MBS itu apa sih? Jadi Priscilla Wohlstetter dan juga Albert Merman itu menjelaskan bahwa hakikatnya MBS itu berpijak pada self-determination theory. Nah, di dalam teori ini menyatakan apabila seseorang atau sekelompok orang itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan apa yang telah mereka putuskan. Seperti itu, sehingga MBS ini juga mengandung arti desentralisasi sendiri, seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih, Tan, kok kita harus pindah dari sentralisasi ke sistem desentralisasi? Karena ternyata sistem sentralisasi atau yang terpusat itu memiliki beberapa kekurangan. Nah, kekurangannya itu seperti kualitas peserta didik yang bersifat robotik atau tidak memiliki kreativitas dan juga inisiatif karena keterbatasan peraturan yang berasal dari pemerintah. Nah, kemudian adanya juga totalitarisme dari sistem pendidikan, kemudian melemahnya sistem pendidikan pada setiap daerah atau setiap sekolah. Jadi kalau misalkan terpusat, setiap sekolah itu tidak bisa dipukul secara rata. Misalkan kalau kita berada di kota ya, biasanya yang paling terkendala itu kalau terlihat kesenjangan kota dan daerah pelosok itu adalah sistem sarana dan prasarananya. Nah, kemudian kita berubah ke aliran desentralisasi yang lebih luas, tidak kaku gitu ya istilahnya. Nah, kemudian dari sistem MBS desentralisasi ini ada nggak sih, Tan, prinsip-prinsipnya? Ada. Jadi menurut Cheng yang kemudian dikutip oleh Nurkolis itu ada beberapa ada empat prinsip yang berada dalam MBS, yaitu yang pertama adalah prinsip ekuifinalitas, yaitu yang telah didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi nih bahwa terdapat perbedaan untuk mencapai tujuan. Nah, setiap sekolah tadi ya yang dimaksud. Nah, kemudian adanya desentralisasi. Nah, dasar teori ini itu berprinsip bahwa manajemen sekolah dalam aktivitas pengajarannya untuk menghadapi kesulitan atau permasalahan itu kita serahkan kepada setiap masing-masing sekolah. Karena yang dapat melihat potensi setiap masing-masing sekolah itu ya sekolah-sekolah itu sendiri gitu. Nah, kemudian adanya sistem pengelolaan mandiri atau self-managing system. Nah, di sini sekolah itu memiliki kendali atau kebijakan utama untuk mengembangkan tujuan pengajaran mereka, strategi pengajaran dan manajemen serta administrasi mereka untuk mendistribusikan sumber daya manusia dan juga sumber daya lainnya. Nah, kemudian ada juga yang terakhir itu prinsip inisiatif manusia. Nah, di sini perspektif sumber daya manusia untuk menekankan pentingnya sumber daya manusia, sehingga poin utama dari manajemen untuk mengembangkan potensi itu berperan. Jadi setiap manusianya itu bersifat inisiatif, memiliki kreativitas, seperti itu. Nah, sebenarnya ada beberapa kelemahan dari sistem
MBS ini yang sudah diterapkan di negara lain, yaitu salah satunya adalah masalah pendanaan, karena kebutuhan setiap sekolah itu berbeda dan juga karena tujuan dari setiap sekolah itu berbeda, jadi menyebabkan keterbatasan dana itu menjadi salah satu kelemahan dari sistem MBS ini, sehingga terkadang sistem ini kurang efektif juga seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan tanya sebenarnya adapun gimana sih cara kita melihat indikator keberhasilan atau pencapaian suatu MBS ini ketika kita tahu bahwa MBS ini memiliki kekurangan pada pendanaannya. Nah, setiap indikator atau pencapaian dari MBS ini bisa kita ukur itu dari budaya dan mutu sekolahnya. Kemudian sekolah itu memiliki kemandirian, jadi mereka bisa memanajemen administrasi mereka sendiri seperti itu. Kemudian ada partisipasi warga sekolah dan masyarakatnya itu tinggi, jadi saling bergotong royong. Nah, kemudian sekolah itu responsif dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolahnya. Misalkan jadi ternyata di sekolah kita itu membutuhkan suatu prasarana untuk mendukung adanya kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Nah, jadi sekolah itu lebih tanggap, tidak kita itu serta-merta menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Misalkan kita harus menunggu kayak seperti pemerataan prasarana seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu sekolah memiliki akuntabilitas yang tinggi dan kepuasan warga sekolah itu tinggi terhadap MBS tersebut seperti itu. Jadi kesimpulannya, manajemen berbasis sekolah itu muncul akibat adanya perubahan arah orientasi pendidikan dari sentralisasi yang terpusat ke arah desentralisasi yang memberikan wewenang kepada setiap sekolahnya. Nah, kemudian kemudian dampak dari yang terlihat secara signifikan terhadap pembuatan keputusan itu adalah pengolahan pendidikan yang diatur berdasarkan kebijakan masing-masing sekolah, dan tujuannya pun dapat kita lihat dari apa yang telah ditujukan oleh masing-masing sekolahnya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa manajemen pendidikan berbasis sekolah ini muncul akibat adanya perubahan arah orientasi pendidikan dari sentralisasi yang terpusat itu ke arah desentralisasi yang memberikan hak-hak atau wewenang dari setiap sekolahnya. Nah, kemudian itu menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pembuatan keputusan dan pengelolaan pendidikan yang diatur berdasarkan kebijakan masing-masing dari sekolahnya seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan implementasi manajemen berbasis pendidikan dari saya. Jadi terima kasih yang sudah memperhatikan, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.